Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Mardianti dengan NIM 22232210046 berasal dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya mata kuliah Pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah dengan dosen pengampu Ibu Asmara Yumarni MAG. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan bagaimana hubungan konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tujuan dan standar kompetensi. Konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis memiliki hubungan yang sangat erat dan dengan tujuan dan standar kompetensi pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Pertama, konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah mencakup adanya tujuan yang ingin dicapai, materi-materi yang akan disampaikan, metode-metode yang digunakan, dan proses penilaian atau evaluasi secara menyeluruh terhadap peserta didik. Yang kedua, tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah yaitu bagaimana terwujudnya kompetensi dasar pada peserta didik. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai misalnya peserta didik mampu membaca, menulis, menghafal, dan memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, standar kompetensi pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam memahami, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran Hadis. Jadi, konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis, tujuan pembelajaran, dan standar kompetensi saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Konsep dasar menjadi landasan bagi perumusan tujuan dan standar kompetensi, sedangkan tujuan pembelajaran menunjukkan arah yang ingin dicapai dalam pembelajaran dan standar kompetensi merupakan acuan untuk mengukur capaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah haruslah berlandaskan pada konsep dasar yang jelas, memiliki tujuan yang terarah, dan menggunakan standar kompetensi yang terukur agar peserta didik mampu menguasai ilmu pengetahuan Al-Quran Hadis dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang silabus, TP, ATP, dan kurikulum, serta bagaimana hubungan keduanya. Yang pertama, silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran satu mata pelajaran pada suatu jenjang pendidikan dalam satu semester atau 1 tahun yang memuat tujuan, materi, kegiatan, metode, sumber belajar, penilaian, dan alokasi waktu pada suatu pembelajaran. Yang kedua, TP atau tujuan pembelajaran merupakan rumusan capaian belajar yang spesifik, teratur, yang dapat dicapai oleh peserta didik dalam 1 semester atau 1 tahun. Yang ketiga, ATP atau alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai pencapaian pembelajaran. Yang keempat, kurikulum, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan yang berisi tujuan pendidikan, isi, bahan, metode, dan teknik penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu bagaimana hubungan silabus, TP, ATP, dan kurikulum. Yang pertama yaitu silabus dan TP. Silabus memuat TP sebagai salah satu komponennya. TP merupakan bagian dari silabus yang lebih spesifik dan terukur. Yang kedua, TP dan ATP. TP menjadi dasar penyusun ATP. Yang ketiga, hubungan silabus dengan TP, ATP, dan kurikulum. Keempat elemen ini saling berkaitan dan berlandasan. Keempat elemen ini sangat berkaitan dan berlandasan pada kurikulum. Silabus, TP, dan ATP berkembang berdasarkan kurikulum, dan kurikulum menjadi acuan utama dalam menyusun silabus, TP, dan ATP. Jadi, keempat elemen ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai tujuan pendidikan yang tertuang dalam kurikulum. Silabus, TP, dan ATP menjadi pedoman bagi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, nomor 3, saya akan menjelaskan tentang model dan metode serta apa hubungan keduanya. Yang pertama yaitu model pembelajaran adalah petunjuk bagi pendidik dalam merencanakan pembelajaran di kelas, mulai dari mempersiapkan perangkat pembelajaran, media, dan alat bantu, sampai alat evaluasi yang mengarah pada upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar yang efektif dan efisien pada peserta didik
dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu hubungan antara model pembelajaran dan metode pembelajaran. Hubungan keduanya sangat penting untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Dengan memilih model dan metode pembelajaran yang tepat, guru dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan berbagai keterampilan, dan memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Model pembelajaran merupakan kerangka dasar yang membantu penerapan metode pembelajaran, dan metode pembelajaran merupakan teknik atau strategi yang digunakan untuk melaksanakan model pembelajaran. Selanjutnya, nomor 4, saya akan menjelaskan perbedaan sumber belajar dan media pembelajaran, serta bagaimana hubungan keduanya. Yang pertama, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Sumber belajar merupakan orang atau guru, buku, majalah, jurnal, perpustakaan, dan museum. Yang kedua, media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar yang digunakan untuk menyampaikan informasi pembelajaran kepada peserta didik. Media pembelajaran berupa media visual, media audiovisual, dan media interaktif. Hubungan keduanya sangat erat dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Sumber belajar menyediakan informasi dan media pembelajaran membantu menyampaikan pengetahuan lebih efektif sehingga peserta didik mampu memahami materi yang disampaikan dengan cepat dan mudah. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang alat peraga dan bagaimana hubungannya dengan penilaian siswa. Alat peraga merupakan benda atau media yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membantu peserta didik memahami materi pelajaran dengan lebih mudah dan konkret. Alat peraga seperti media visual, media audiovisual, media realia, dan model. Selanjutnya yaitu hubungan alat peraga dengan penilaian adalah alat peraga memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar dan penilaian. Dengan menggunakan alat peraga secara tepat, guru dapat meningkatkan kualitas belajar siswa, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan menggunakan sebagai alat penilaian yang efektif. Itulah tadi penjelasan hasil ujian tengah semester saya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.